Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bertiga akan memaparkan hasil dari diskusi kami tentang perkembangan ilmu teknologi di bidang kriminal. Nama saya Muhammad Victor Irliando dengan nomor BP 20 10 11 52 63 0143. Baiklah, perkenalkan nama saya Rafli Azikri dengan nama BP 20 10 11 52 63 0146. Perkenalkan, nama saya Bindo Pratama dengan nomor BP 20 10 11 52 63 0145. Baik, di sini yang akan memulai hasil dari presentasinya yaitu saya sendiri. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang yaitu kasus cybercrime. Kasus cybercrime di negara-negara besar maupun negara-negara berkembang semakin berkembang sejalan dengan perkembangan internet dan teknologi yang ada. Selain karena sistem keamanan yang lemah, kasus ini juga dapat terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh penggunanya sendiri. Salah satunya kemungkinan yang menyebabkan rawan terkena cybercrime adalah karena penggunaan software bajakan serta ketidaktahuan penggunaan terhadap bahaya cybercrime. Saya ini sudah banyak perusahaan yang sudah menerapkan digitalisasi, namun sayangnya tidak diimbangi dengan peningkatan sistem keamanan yang baik. Di sini saya akan memberi atau memaparkan salah satu dari kasus cybercrime, yaitu pencurian data pribadi atau dengan teknik phishing. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengkelabuan. Data yang menjadi sasaran teknik ini yaitu data pribadi, data akun, dan data finansial. Istilah resmi phishing yaitu phishing, yaitu memancing. Kegiatan phishing memang bertujuan memancing orang untuk memberikan informasi pribadi secara sukarela tanpa disadari korban. Padahal informasi yang dibagikan tersebut akan digunakan untuk kejahatan. Kenapa korban mau melakukan hal itu? Karena pelaku phishing biasanya menempatkan diri sebagai pihak atau institusi yang berwenang dengan menggunakan website atau email palsu yang tampak meyakinkan dan banyak orang yang berhasil dikelabuinya. Informasi data yang telah diperoleh tersebut bisa langsung dimanfaatkan untuk menipu korban atau bisa juga dijual kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tidak bertanggung jawab seperti penyalahgunaan akun. Aksi kejahatan ini memang sangat berbahaya karena hal-hal yang sifatnya pribadi akan tersebar luas dan dapat merugikan sang korban. Dengan salah satu contoh, seorang pelaku yang pada suatu saat mendapatkan sebuah email atau sebuah pesan singkat yang berisikan bahwa ia mendapatkan sejumlah uang atau mendapatkan sebuah mobil dan dengan syarat hanya mengisi biodata dan memberikan data-data yang bersifat pribadi. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh dari kejahatan dengan teknik ini, karena akan mendapatkan
email atau SMS dari seorang pelaku. Menurut sebuah laporan, 32% pencurian data selalu melibatkan kegiatan dengan teknik ini. Bahkan di awal tahun 2020, Anti-Phishing Working Group mencatat sudah ada 165.772 website palsu yang siap menjaring korban, dan sektor finansial masih menjadi sasarannya. Karena itu, jaga-jagalah untuk menggunakan website yang tidak diketahui atau tidak resmi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah atau salah penyebutan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah ini dipersilakan kepada Rafli untuk menyampaikan hasil presentasinya. Baiklah, saya akan membacakan materi saya yang berjudul Kejahatan Cybercrime. Sejarah cybercrime tidak dapat dilepas dari sejarah perkembangan teknologi. Awal mulanya dari munculnya kejahatan di dunia maya atau yang lebih dikenal dengan istilah cybercrime. Ini dimulai pada tahun 1988. Pada tahun itu, seorang mahasiswa berhasil menciptakan sebuah worm atau virus yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet. Kan tetapi sejauh ini, sebelum benih-benih kejahatan di dunia maya telah ada, dimulai pada tahun 1950-an. Para mahasiswa di MIT yang memiliki rasa ingin tahu dan kepandaiannya untuk mengeksplorasi peralihan jaringan ke telepon dan sistem contoh pada The Model Railroad Club dan menyusun komputer di MIT. Pada tahun 1990 muncul sebuah gelombang baru yang lebih memanfaatkan perkembangan teknologi informasi ini untuk melakukan kejahatan. Maka mereka mulai menyerang situs-situs milik publik ataupun pribadi. Dengan demikian, kesenangan atau keuntungan dari situlah lahir istilah cybercrime atau disebut juga sebagai kejahatan mayantara. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap terjadinya kejahatan mayantara atau cybercrime. Kemajuan teknologi telah merubah struktur masyarakat dari yang bersifat lokal menuju ke arah masyarakat yang berstruktur global. Perubahan ini disebabkan oleh kehadiran teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi itu berpadu dengan media dan komputer, yang kemudian melahirkan piranti baru yang disebut internet. Kehadiran internet telah memunculkan paradigma baru dan kehidupan manusia. Kehidupan berubah dari yang hanya bersifat nyata atau real ke realitas baru yang bersifat maya atau virtual. Realitas yang kedua ini bisa dikaitkan dengan internet dan cyberspace. Yang ketiga yaitu cara pencegahan dan penanggulangan kejahatan mayantara atau cybercrime. Yang pertama yaitu pengamanan sistem. Tujuannya yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Yang kedua, membuat undang-undang khusus untuk kejahatan mayantara atau cybercrime. Tujuannya itu melakukan modernisasi dan penegakan hukum merupakan hal penting. Karena itu sering dengan berjalannya waktu, kejahatan pun terus berkembang. Walaupun sudah ada undang-undang ITE yang mengatur tentang teknologi,
tetapi penting rasanya untuk memiliki undang-undang tersebut. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya manusia. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahannya. Yang keempat, yaitu meningkatkan kerjasama antar negara. Kejahatan mayantara atau cybercrime merupakan transnational crime. Bisa saja pelakunya berada di luar negeri, sedangkan kejahatan yang terjadi di Indonesia. Maka kerjasama antara negara dalam upaya menegakkan cybercrime itu perlu dilakukan. Yang kelima, mempekerjakan para hacker. Tujuannya itu orang-orang cerdas memiliki keahlian khusus dalam bidang teknologi. Sebenarnya itu dapat dimanfaatkan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan mayantara atau cybercrime. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dipersilakan untuk Pindo menyampaikan hasil presentasinya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kriminal kejahatan cyber. Perkembangan teknologi internet memunculkan kejahatan yang disebut dengan cybercrime atau kejahatan melalui jaringan internet. Munculnya beberapa kasus cybercrime di Indonesia merupakan fenomena seperti pencurian kartu kredit, hacking terhadap berbagai situs, penyadapan transmisi data orang lain, misalnya email, dan manipulasi data dengan cara menyiapkan perintah dengan tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Berbagai tindakan di atas dapat dikenakan tindak pidana. Cybercrime kerap disamakan dengan computer crime, berarti kejahatan di bidang komputer, yang secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan kerah biru maupun kerah putih. Kejahatan kerah biru merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Lawannya adalah kejahatan kerah putih. Kejahatan ini terbagi dalam 4 kelompok kejahatan, yaitu kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. Cybercrime sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Jenis cybercrime berdasarkan jenis aktivitas yang dilakukan dapat digolongkan dalam beberapa macam seperti ada pada di bawah ini. Yang pertama, unauthorized access, yaitu kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam sistem jaringan komputer secara tidak sah, misalnya robbing and port. Illegal content, yaitu memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan tidak dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Ketiga, penyebaran virus secara sengaja. Pada umumnya dilakukan dengan menggunakan email. Keempat, data forgery. Ini dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institut atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. 5. Cyber stalking. Ini untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya menggunakan email, dan dilakukan berulang-ulang
Kejahatan tersebut menyerupai teror yang diajukan kepada seseorang dengan memanfaatkan media internet. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah hasil presentasi dari kami bertiga tentang perkembangan ilmu teknologi di bidang kriminal. Apabila ada salah atau janggal, saya mohon maaf. Kami bertiga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.